Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Seperti biasanya kita akan teruskan kembali seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada pada mini seri 1000 tahun. Jadi mengapa kita mempelajari topik 1000 tahun? Supaya kita tahu apa yang Alkitab katakan dan apa yang tidak Alkitab katakan tentang 1000 tahun. Atau apa yang juga disebut orang sebagai milenium. Dunia ini memang penuh dengan kebingungan. Lihat saja, sekarang kira-kira ada 1000 gereja. Ya. Ada lebih dari 1000 kepercayaan dan interpretasi Alkitab. Ya, termasuk bingung dengan topik 1000 tahun. Saya berharap melalui pembahasan ini kita bisa lebih mengerti, ya, dan kita juga bisa lebih menyederhanakan dan lebih memperjelas pengertian akan topik yang misterius dan kontroversial ini. Kita akan mulai dengan mengulangi sedikit pembahasan sebelumnya agar saudara yang baru bergabung bisa mengikuti dengan baik. Ya, topik 1000 tahun ini hanya dituliskan dalam buku Wahyu pasal 20 dan tidak terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Kalau kita baca Wahyu 20 ayat 6, ini dia. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa awal dari masa 1000 tahun adalah kebangkitan anak-anak Allah yang telah mati. Kalau kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. What happened to this? It's getting more slowly. There you go. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghuni malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas sekali ya diungkapkan bahwa kebangkitan umat-umat Allah ini akan terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Dan juga sekaligus mengangkat umat-umat Allah yang masih hidup ya ke angkasa dan kemudian dibawa. Lalu kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas sekali Yesus akan membawa kita ke rumah Bapa ya. Di mana di sana ada tempat yang sudah Yesus sediakan bagi kita, yaitu di sorga. Baik mereka yang dibangkitkan maupun mereka yang masih hidup ya akan diangkat ke angkasa, dibawa ke surga. Jadi jelas kita bisa simpulkan dalam ayat-ayat di atas bahwa ketika Yesus datang, dia akan membangkitkan umat-umat Allah, lalu mengangkat mereka ke angkasa dan membawa mereka ke surga. Nah, inilah awal dari masa 1000 tahun atau yang juga disebut sebagai milenium. Nah, kita juga sudah pelajari bahwa mereka yang tertinggal ya akan ditimpa oleh kebinasaan. Kalau saudara baca 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh rasa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi ada kelompok yang diangkat dan ada kelompok yang tertinggal. Mereka yang tertinggal ini adalah mereka yang tidak bersiap ya. Yang kedatangan Kristus bagi mereka adalah seperti pencuri. Dan mereka ini akan ditimpa oleh kebinasaan. Nah, kita juga telah pelajari bahwa kebinasaan ini terjadi secara global. Saudara baca Lukas 17 ayat 26-30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Jadi jelas sekali ya, Yesus menyamakan kedatangannya yang kedua kali itu sama seperti zaman Nuh dan zaman Lot ya.
Ya, kalau air bah pada zaman Nuh itu sangat global, seluruh dunia, dan zaman Lot juga kebinasaan menimpa kepada kota Sodom dan Gomora. Demikian juga akan terjadi pada waktu Yesus datang pada yang kedua. Ini adalah kebinasaan global, kebinasaan yang terjadi di seluruh dunia. Saudara baca Wahyu 16 ayat 17 sampai 20. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dan tata itu berkata, katanya sudah terlaksana. Maka bermancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi ini. Lalu terbelahlah kota besar itu dan menjadi 3 bagian. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilangnya, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, ya. Jadi gempa yang dahsyat, kota terbelah, pulau pun lenyap, gunung-gunung pun tidak ditemukan, ya. Ya, bukan main ini kebinasaan yang menimpa mereka yang tertinggal. Dan baca lagi Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Aku melihat kepada bumi ternyata campur bau dan kosong. Melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Ini kan terjadi pada waktu Yesus datang kali yang kedua, ya. Setelah dia mengangkat akan umat-umatnya. Dan inilah nasibnya orang-orang yang tertinggal. Saudara juga sudah mempelajari bahwa akan ada perjamuan besar burung-burung di dunia, di mana burung-burung ini akan memakan daging-daging orang-orang yang telah mati. Ya, saudara baca Wahyu 19 ayat 17 dan 18. Wahyu 19 ayat 17 dan 18. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring pada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpul untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, daging semua pahlawan dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun yang hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jelas sekali bumi tidak berpondok lagi, sebab kalau saudara baca Wahyu 19-nya ayat yang ke-21, dan semua orang lain di bumi dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jelas sekali bahwa tidak ada lagi orang yang tertinggal hidup, ya. Semua sudah mati dan daging mereka dimakan oleh burung sampai mereka kenyang, ya. Kita baca lagi Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan meteraikan di atasnya, supaya jangan lagi menyusahkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi setelah kedatangan Yesus, setelah perjamuan besar burung-burung, ya, setan akan dikatakan diikat selama 100.000 tahun. Dan dia tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa selama periode itu. Jelas sekali dikatakan dalam ayat yang ketiga. Nah, kenapa setan dikatakan diikat? Kenapa dia tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun? Setelah kedatangan Yesus, ya, jawabannya kalau saudara simak, ya, saudara bisa tarik benang merah dari ayat-ayat yang di atas, adalah karena apa? Karena semua orang telah mati. Tidak ada orang yang tertinggal hidup untuk bisa dia tipu pada masa 1000 tahun tersebut. Jadi memang ini ajaran yang tidak sama dengan ajaran populer yang ada pada saat ini, ya, tentang milenium. Oleh karena ajaran populer mengatakan bahwa setan akan pergi ke suatu tempat, ya, pada saat itu, dan masa 1000 tahun itu adalah masa kehidupan penuh dengan kedamaian, di mana Yesus yang memerintah di atas bumi ini, dan banyak sekali akan orang yang hidup pada saat itu. Nah, apakah ajaran ini benar? Apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Ya, kita ingat setan ini sedang menyesatkan bangsa-bangsa saat ini, ya. Sudah baca Wahyu 20 ayat 3, sangat jelas dikatakan setan sedang menyesatkan bangsa-bangsa saat ini, yang sudah kita baca tadi.
Lalu pada masa 1000 tahun dia tidak dapat lagi menyesatkan mereka. Dan setelah 1000 tahun dia kembali dapat menyesatkan bangsa-bangsa, tapi hanya sebentar saja. Jelas sekali di masa 1000 tahun itu dia tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu pasal yang ke-20 tidak sedikit pun menyebutkan bangsa-bangsa yang masih hidup di atas dunia ini, apalagi tinggal bersama Yesus selama 1000 tahun di atas dunia ini. Kalau saudara baca Wahyu 20 ayat yang ke-8, dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini sebetulnya kan bangsa-bangsa inilah orang-orang yang dibangkitkan setelah masa 1000 tahun, di mana setan datang untuk menyesatkan mereka dan mengumpulkan mereka lagi menghadapi peperangan akhir melawan Allah. Jadi kalau diizinkan saya bisa ringkaskan sekali lagi ayat per ayat ya. Saudara baca Wahyu 19 ayat 11-16, itu adalah kedatangan Yesus. Ayat yang ke-15 yang kita sudah baca tadi, Yesus akan memukul segala bangsa. Saudara baca lagi ayat 17, 18, 19, 21 dari pasal 19 buku Wahyu. Perjamuan besar burung-burung yang akan memakan daging semua orang-orang yang mati atau yang tidak diangkat ke surga pada kedatangannya yang kedua. Saudara baca pasal yang ke-20 dari buku Wahyu, masuk kepada periode 1000 tahun atau masa milenium, mana setan akan dipenjara 1000 tahun. Istilah jurang maut sebetulnya adalah istilah yang mengacu pada bumi ini yang dalam keadaan tidak berpenghuni dan terbiarkan. Baca Wahyu 20 ayat 3, setan tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa karena semua telah mati. Lalu di akhir 1000 tahun setan akan dilepaskan sebentar saja. Saudara baca Wahyu 20 ayat 5, ada kebangkitan kedua pada akhir masa 1000 tahun. Saudara baca ayat yang ke-7 juga di Wahyu pasal 5, Wahyu pasal yang ke-20, akhir 1000 tahun setan akan dilepaskan dan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara tarik lagi ya benang merah dari ayat-ayat yang di atas ya, pada ujung 1000 tahun akan ada kebangkitan kedua, dan pada akhir masa itu setan akan dilepaskan. Jadi jelas sekali kebangkitan orang-orang yang hilang ini adalah yang membuat setan dibebaskan. Nah, coba kita baca Wahyu 20 ayat yang ke-8 ya, sudah saya baca tadi. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama yang banyaknya pasir di laut. Jadi inilah orang-orang yang hilang, yang dibangkitkan pada ayat yang kelima pasal 20. Sehingga setan pun mendatangi mereka untuk menyesatkan mereka, lalu kumpulkan mereka untuk berperang melawan Allah. Saudara, ya sampai di sini saja dulu pembahasan kita, karena waktu sudah lebih dari 10 menit. Jangan lewatkan program berikutnya. Program berikutnya adalah penutupan daripada mini-seri 1000 tahun. Dan setelah itu kita akan teruskan dengan topik-topik pembahasan seperti penghakiman terakhir, lautan api, dan dunia baru. Semoga kita ini tidak disesatkan oleh setan ya pada saat ini. Kita tetap ikut apa yang Alkitab katakan. Kita tetap ikut Yesus Kristus. Agar bila akhir daripada 1000 tahun itu tiba, tujuan kekal kita adalah berada di dunia yang baru dan bukan di lautan api.